荣耀高举你的名，我跟随不怀疑，我爱你，用尽我全心全意全力，在这爱的路程里，我奔跑不放弃。Welcome to GYM 2021. Selamat datang dan selamat beribadah buat kita semua kaum muda di GYM. Ya, hari ini kita akan beribadah bersama-sama dan juga kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dengan satu tema bertahan di tengah kehancuran. Noh, gimana tuh? Di tengah kehancuran yang seperti apa dan bagaimana caranya bertahan? Kita akan belajar nanti dari contoh Anto dan biarlah kiranya kita boleh disegarkan melalui ibadah hari ini. Teman-teman, kalau teman-teman mau mengucap syukur atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan sepanjang seminggu ini, kita sediakan satu media, yaitu persembahan. So teman-teman boleh scan QR code, boleh transfer, boleh juga disimpan dulu, ya. Biarlah kiranya ini menjadi satu bagian teman-teman boleh mempersembahkan hidup teman-teman melalui sebagian kecil yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Selamat beribadah bagi kita semua, Tuhan berkati. Mari kita ibadah. Menjauhi
melukai hati Tuhan. Terkadang kita tidak sadar kalau kita sudah berbuat dosa. Saat ini, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama renungkan kesalahan apa saja yang sudah kita perbuat. Kita akui semuanya di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Saat ini kami merendahkan hati kami, datang ke hadapan-Mu. Kami ingin mengakui segala kesalahan yang telah kami perbuat. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering melukai hati Engkau. Tuhan, ajarkan kami untuk terus bersandar dan percaya kepadamu. Terima kasih untuk pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saat ini kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengiklarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Spirit, three in one.
badai hidup selalu datang dan pergi di dalam kehidupan kita. Kita pernah kehilangan segala sesuatu. Kita pernah berada di titik terendah kita. Kita merasa putus asa. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi jalan. Kita sering berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya berserah. Saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Tapi, apakah kita kehilangan segala sesuatu, kita masih dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya berserah. Lord, I surrender all. I call your name, I hear your voice.
Come my heart with grace in your hands. I surrender all. Halo guys, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita sampingkan dulu segala hal-hal yang dapat mengganggu kita, misalnya handphone kita, ataupun komputer kita, atau yang lain. Mari kita fokus mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga Tuhan, seperti lagu yang kami naikkan, kami ingin taat sepenuhnya kepadamu. Kami siap untuk dibentuk Tuhan di tengah kehancuran dunia ini. Kami ingin belajar untuk tetap bertahan, berdiri kokoh di atas iman kami. Oleh sebab itu Tuhan penuhi kami dan kuatkan iman kami, supaya kami lebih lagi bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, dan juga berserah kepadamu. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat khotbah hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 19 sampai 25. Ratapan 3 ayat 19 sampai 25. Saya bacakan untuk kita semua. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Guys, apakah Anda pernah melihat menara ini? Menara apa? Ya, Anda betul sekali. Ini adalah menara Pisa. Ya. Sejenis makanan ringan yang biasa dijual bersama dengan spaghetti. Oh beda ya. Itu kue makanan Itali. Ya, kalau nggak salah ya. Betul ya. Saya nggak suka itu, nggak enak. Lebih baik kamu antarkan telur dadar saja daripada pizza. Ya, ini adalah menara Pisa, ya, menara yang dibangun pada tahun 1173. Awalnya bangunan ini tegak, ya, menara ini tegak. Tapi di tengah pembangunan mereka menemukan bahwa menara ini miring. Anehnya, biarpun menara ini miring tetapi tidak roboh, tidak runtuh. Kenapa? Nah, banyak sekali orang bertanya-tanya, kok menara ini enggak jatuh ya? Kok menara ini enggak roboh ya? Kenapa ya? Maka disurveilah, dicek ya, ditemukan bahwa itu karena ada gaya gravitasinya itu sudah terjaga secara dinamis yang mendongkrak supaya bangunan ini tidak roboh. Ya, jadi ada sesuatu yang mendongkraknya. Hal ini juga berlaku bagi iman Anda dan saya. Iman itu perlu didongkrak. Iman itu perlu sesuatu yang mendongkrak supaya tidak roboh. Kenapa? Karena kita hidup dalam dunia yang hancur. Dunia yang penuh dengan dosa. Banyak sekali tekanan-tekanan, persoalan-persoalan hidup kita yang selalu mencoba merobohkan, meruntuhkan iman kita. Banyaknya tekanan ini, maka kita perlu iman itu didongkrak, dibantu, supaya tetap berdiri teguh di atas iman dan tidak roboh. Nabi Yeremia, ayat yang tadi kita baca tadi, ratapan.
Nabi Yeremia dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat bangsanya dihancurkan oleh musuh. Segala harta kekayaan dirampas. Bukan hanya harta, tetapi juga orang-orang yang dikasihi. Para suami dibunuh di depan mata istri dan anak-anaknya. Ada sebagian dijadikan budak. Istri dijadikan budak seks. Menjadi alat pemuas nafsu mereka. Mereka nggak bisa melawan. Yang mereka bisa cuma menjerit, meminta pertolongan. Mereka bisa meratapi, oleh itu sebab itu kitab ini disebut kitab ratapan. Mereka meratapi nasib mereka, mereka dinodai, mereka dilecehkan. Begitu hancurnya hidup mereka. Ketika mereka berteriak, meminta tolong. Yang ada hanyalah keheningan, tidak ada yang menolong. Termasuk Tuhan yang mereka sembah. Pada tahun Mei 1998, kerusuhan, satu tragedi besar terjadi di Indonesia. Yaitu kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa. Bukan hanya harta dirampas, tetapi banyak wanita dianiaya secara sadis. Diperkosa beramai-ramai, lalu dibunuh. Mereka nggak bisa melawan. Mereka cuma bisa meratapi nasib mereka. Mereka menjerit, tetapi tidak ada yang menolong. Polisi-polisi bungkam semua, termasuk Tuhan. Akibatnya banyak orang yang stres. Dan banyak orang yang menjadi gila pada saat itu. Ketika tragedi itu terjadi. Mau nggak mau memaksa kita untuk bertanya, Tuhan ada di mana? Di mana Tuhan yang kita sembah? Mengapa Tuhan berdiam diri ketika anak-anaknya menjerit kesakitan? Mengapa Tuhan tidak mendengar ratapan-ratapan anak-anaknya? Mengapa? Saudara-saudari, apakah Anda pernah mengalami keheningan Tuhan di saat Anda benar-benar membutuhkan jawaban? Apakah Anda pernah mengalami diamnya Tuhan ketika Anda butuh pertolongan? Bukankah Alkitab mencatat Dia adalah Allah Nisi, Allah yang berperang bagi kita? Bukankah Alkitab juga mencatat bahwa Dia adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang selalu menjaga, menyertai kita? Tetapi mengapa yang kita hadapi itu malah sebaliknya? Kita merasa Tuhan berdiam diri. Kita merasa Tuhan yang maha hadir, malah tidak hadir ketika kita membutuhkan pertolongan. Allah yang maha kuasa malah tidak melakukan apa-apa. Pada zaman saat ini, dunia telah dihancurkan oleh corona. Banyak sanak keluarga yang meninggal. Semalam aku melihat berita. Ada seorang ayah yang muda meninggal karena COVID. Anaknya baru umur 3 tahun. Istrinya enggak bekerja. Semua mengandalkan suami ini. Bagaimana nasib mereka ke depan? Mengapa Tuhan diam saja ketika dunia ini hancur? Di manakah Tuhan yang selalu kita andal-andalkan? Wajar bukan jika dalam keadaan seperti ini kita meragukan keberadaan Tuhan. Orang yang mana tidak bertanya Tuhan, tanya Tuhan engkau di mana? Ketika Tuhan diam membisu. Orang yang mana tidak menjerit ketika kulitnya dilukai. Orang yang mana tidak berpukul-pukul hatinya ketika orang yang dikasihinya itu diambil oleh Tuhan. Orang yang mana tidak meragukan keberadaan Tuhan. Bahkan Yeremia, sang nabi Allah, abdi Allah,
dia juga meragukan Tuhan. Dia menjerit kepada Tuhan. Lalu dia menulis kitab ratapan itu. Yang penuh dengan tangisan-tangisan. Di ayat sebelumnya, di dalam kitab Yeremia, dia bertanya dan meragukan Tuhan. Dia berkata seperti ini. Saya bacakan untuk kita semua. Tuhan telah menempatkan aku di dalam kegelapan. Ia menutup jalan-jalanku. Dia mendengar doaku dia tidak mendengar doaku sekalipun aku berteriak dan berdoa. Tuhan telah merobek-robek aku. Dia meremukkan gigi-gigiku. Dan ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Yeremia bergumul di dalam hidupnya. Dia mengalami keheningan dari Tuhan. Ketika dunia penuh dengan kehancuran. Ketika dia menghadapi kehancuran. Dia bertanya, Tuhan engkau di mana? Dulu saya sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa hidup saya berbeda dengan orang lain? Mengapa saya tidak mendapat kasih ayah seperti teman-teman yang lain? Mengapa aku tidak mendapat mainan seperti anak-anak itu? Yang ada hanyalah setiap hari bekerja di bawah teriknya matahari. Setiap hari itulah yang saya alami. Saya pikir bahwa kesakitan, penderitaan itu akan berlalu, akan berakhir apabila saya sudah tamat sekolah, saya sudah bekerja. Tetapi kenyataannya tidak seindah dengan ekspektasi. Masalah tidak kelar. Pekerjaan saya gagal. Bisnis saya bangkrut. Dan saya sama sekali tidak mendapatkan pekerjaan. Saya begitu terpuruk sekali. Saya memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan diam diri. Yang ada hanyalah keheningan. Ketika saya bertanya, Tuhan engkau di mana? Tidak ada suaranya. Kenapa Tuhan engkau membiarkan saya ambruk seperti ini? Saya tidak mendapat jawabannya. Benarkah Tuhan engkau adalah Tuhan yang baik? Jika iya, di manakah engkau? Di manakah engkau ketika aku membutuhkanmu? Aku mulai meragukan Tuhan. Meragukan keberadaannya. Apakah Anda punya pengalaman yang sama? Apakah Anda pernah mengalami keheningan Tuhan? Jika iya, maka percayalah dan dengarkanlah firman ini. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini memberitahu kita bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan. Penderitaan adalah sesuatu yang sulit untuk kita hindari. Bahkan pasti kita temui. Sebab kita berada dalam dunia yang berdosa, dunia yang sudah hancur. Jadi wajar saja apabila kita bertemu dengan masalah-masalah hidup di dalam hidup kita. Tapi ada janji Tuhan di dalamnya. Tuhan berjanji dia tidak akan melupakan engkau. Dia akan membuka jalan keluar bagi kita ketika kamu berada di dalam kehancuran. Walau ada kalanya kita tidak dapat merasakan penyertaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, kita juga tidak dapat melihatnya. Tapi itu bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. No, Tuhan terus bekerja. Dia yang telah berjanji. Dia juga akan melakukan semuanya sesuai dengan janji-janjinya. Dia telah memulai, maka dia juga akan menyelesaikannya. Dia akan mengubah segala sesuatu menjadi indah pada waktunya Tuhan. Dan kita percaya bahwa rencana Tuhan di dalam hidup Anda dan saya adalah rencana kedamaian dan bukan malapetaka.
Sebagaimana Tuhan mengubah bangsa Israel. Ketika mereka terpuruk, hari ini Tuhan juga akan mengubah hidup Anda dan saya. Dia ingin mengubah kegelapan menjadi terang. Dia akan mengubah ratapan menjadi pengharapan. So, jika hari ini Anda berada di tengah kehancuran, maka berdirilah teguh di atas iman Anda. Tetap berdirilah di sana. Yang pertama, untuk berdiri di atas kehancuran, di tengah kehancuran, yang perlu kita lakukan adalah perhatikan kasih setia Tuhan. Yang tercatat di ayat 21 dan 22. Kata Yeremia dikatakan, inilah yang aku perhatikan. Sebab itu aku berharap kepada Tuhan. Perhatikan apa? Yaitu ayat yang di 22. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Segala penderitaan dan persoalan-persoalan hidup tidak akan pernah meniadakan kasih Kristus di dalam hidup kita. Dan tidak akan ada sesuatu yang dapat memisahkan kita dengan kasih Allah. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada Anda dan saya melalui pengorbanannya saat kita masih berdosa. Dengan kata lain, Tuhan memberikan hidupnya ketika kita masih menjadi musuhnya Tuhan. Bayangkan, saat kita masih menjadi musuhnya Tuhan saja, Tuhan mau berkorban bagi Anda dan saya. Apalagi sekarang, Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan yang telah diperdamaikan dengan darah Yesus Kristus. Masakan Dia tidak peduli kepada anak-anaknya? Tidak mungkin, bukan guys? Dia akan selalu memperhatikan Anda. Masakan Dia tidak peduli dan mengabaikan anak-anak yang diselamatkannya? Tidak, guys. Dia memperhatikanmu. Dia akan memberikan yang terbaik bagi Anda dan saya. Tuhan Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya. Manusia yang jahat saja tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Masa Allah yang maha baik tidak tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya? Tidak, bukan guys. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Anda dan saya. Jika hidupnya saja tidak enggan-enggan diberikan untuk Anda dan saya, masakan Dia enggan untuk memberikan yang lain kepada kita? Tidak, bukan. Dia akan memberikannya semuanya kepada Anda dan saya. Dan Dia berjanji akan memberkati Anda dengan berlimpah-limpah lagi. Kasih Tuhan itu sempurna. Kasih setianya tidak berkesudahan. Itu sampai selama-lamanya, abadi, sifatnya kekal. Dan tidak akan pernah berubah. Jika ketika Anda bertemu dengan badai kehidupan, ingat, badai itu tidak akan dapat memisahkan kasih Anda dengan kasih Tuhan. Tidak akan memisahkan Anda dengan Tuhan. Sebab kasih-Nya tidak berubah. Selain memperhatikan kasih setia Tuhan. Yang kedua, kita juga perlu memperhatikan berkat-berkat Tuhan. Yang tercatat di ayat 22 dan 23. Yeremia berkata, aku memperhatikan kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dilanjutkan, dan rahmat-Nya, berkat-berkat-Nya tidak pernah habis. Melainkan apa? Selalu baru di tiap pagi. Memperhatikan berkat Tuhan menolong kita terfokus kepada apa yang ada, apa yang masih tersisa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga di tengah kehancuran kita tetap dapat bertahan di sana. Kita tetap berdiri di iman kita. Bahkan kita dapat mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Sebaliknya, tanpa memperhatikan rahmat-rahmat Tuhan. Sekalipun kita memiliki banyak hal lebih dari apa yang kita butuhkan, kita tetap merasa kurang. Ini kurang, itu kurang. Nah, ada sebagian orang sudah memiliki keluarga yang baik, yang hormat, yang harmonis, orang tua yang mengasihi anak-anaknya, walaupun terkadang dia terkesan cerewet, tapi tidak puas. Ya, keluarga yang baik tidak puas. Nah, ada yang juga sudah mendapat sekolah bagus, pengennya yang sekolah di luar negeri, biar lebih bergengsi. Tidak puas. Ada juga yang sudah memiliki istri yang cantik, yang baik, tapi tidak puas, malah mencari wanita yang lain.
Nah, ada juga sebagian orang yang sudah mendapat income yang bagus, pekerjaan yang bagus, tapi merasa tidak cukup. Akhirnya menghalalkan segala cara. Apa saja dilakukan, bermain money games, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya bukan hanya mendapat lebih, tetapi rugi besar. Habis uangnya. Akhirnya stres. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan juga yang disalahkan. Oleh sebab itu saudara-saudari, pentingnya memperhatikan berkat-berkat Tuhan. Perhatikan apa yang sudah Anda terima saat ini. Dan perhatikan apa yang masih tersisa. Dan naikkanlah syukur itu. Perhatikan berkat-berkat Tuhan menolong kita. Untuk tetap berdiri di atas, di tengah kehancuran. Berdiri di atas iman kita. Kenyataannya Tuhan sudah memberikan kita lebih dari apa yang kita butuhkan, bukan? Jika kita ingin jujur, ya, yang kita butuhkan itu tidak banyak. Tuhan sudah memberikannya, bahkan berlimpah-limpah, bukan? Sebab kasih setianya tidak berubah. Dan rahmat-rahmatnya selalu baru tiap hari. Ada sebuah lagu yang langsung diambil dari ayat ini. Jika Anda tahu, kita boleh nyanyi sama-sama. Judulnya adalah Kasih Tuhan Tak Berkesudahan. Dia lagunya seperti ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ketika Anda merasa semuanya serba kurang, ketika Anda merasa pergumulan Anda berat sekali, ketika Anda merasa Anda sedang berada dalam kehancuran, maka perhatikanlah kasih setia Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Tidak akan dapat memisahkan Anda dengan Tuhan. Dan perhatikanlah berkat-berkat yang telah Anda terima sebelumnya. Dan juga perhatikan apa yang masih tersisa di dalam hidup Anda. Dan naikkanlah syukur. Supaya kita tetap berdiri di tengah kehancuran. Tuhan Yesus memberkati Anda, kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan terima kasih. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau memberikan kasih-Mu, hidup-Mu kepada kami. Engkau menyatakan kasih-Mu melalui pengorbanan-Mu. Tuhan, ajari kami untuk selalu memperhatikan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan itu. Dan ajari Tuhan kami untuk memperhatikan rahmat-rahmat-Mu, berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami tetap dapat berdiri di atas iman kami, tetap berdiri di tengah hancurnya dunia ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk zaman-zaman masa-masa saat ini. Ketika orang-orang menjerit, orang-orang yang dikasihinya pergi meninggalkan mereka. Tuhan, berikanlah penghiburan kepada mereka. Kuatkan iman mereka. Dan hiburlah mereka. Dan nyatakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan berkati juga rekan-rekan kami. Supaya mereka terus berdiri di atas iman. Selalu mengandalkan Engkau. Berkati usaha mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati studi mereka. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly halls. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God who saved my soul. Praise God, praise God, praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly halls. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ya guys, bentar. Jadi hari ini kita udah dengar firman Tuhan ya, untuk kita bertahan di tengah kehancuran. Pastinya bukan di kehancuran nilai teman-teman kalau teman-teman nggak belajar, tapi di kehancuran dunia ini di tengah COVID bagaimana kita bertahan. Ya kita perlu untuk beriman kepada Tuhan, kita perlu untuk mengingat kasih setia Tuhan. Ya jadi kita perlu terus mengingat kasih setia Tuhan. Minggu lalu kita baru rayakan HUT Gereja ke-99, mengingat terus kesetiaan Tuhan, kasih-Nya kepada gereja kita, dan biarlah kita juga boleh belajar untuk terus ngecek sama Tuhan. Tuhan, kasih setia apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi saya supaya saya boleh ingat, dan bagaimana supaya saya boleh menjadikan itu sebagai kekuatan supaya saya bisa bertahan di tengah kehancuran. Ya, sehingga hidup kita nantinya boleh Tuhan bangkitkan untuk kemuliaan nama Tuhan. So teman-teman, kalau teman-teman rindu untuk mengucap syukur, sekali lagi teman-teman boleh transfer ya persembahannya teman-teman di QR Code ataupun di nomor rekening yang sudah disediakan. Dan teman-teman ada dua warta yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, mulai dari bulan ini Agustus ya, kita akan kedatangan seorang hamba Tuhan baru yang akan menjadi asisten pembina di GYM, yaitu Contoh Suryanto ya, atau Contoh Ayau, yang akan mendampingi, yang akan menolong Contoh Anto sebagai pembina di GYM. So kita boleh terus dukung pelayanan dari hamba-hamba Tuhan pembina kita ini supaya pelayanan di GYM semakin maju ya. Dan pengumuman yang kedua adalah teman-teman yang sudah berusia 17 tahun atau lebih dan teman-teman pengen untuk dibaptis dewasa kalau sebelumnya belum pernah baptis anak, atau teman-teman mau di CD kalau teman-teman sudah pernah baptis anak, teman-teman boleh daftar untuk mengikuti kelas katekisasi yang akan dilakukan pada akhir Agustus nanti. So teman-teman boleh cari saya ya, nanti nomornya akan disediakan di description box. Cari saya untuk daftar katekisasi, jangan untuk yang lain-lain, untuk minjem duit ataupun yang sebagainya ya. Teman-teman boleh persiapkan diri di usia 17 tahun, akhir tahun nanti teman-teman boleh mengikuti baptisan ataupun CD ya. Sampai ketemu lagi di GYM minggu depan, kiranya Tuhan terus memberkati kita semua, tetap sehat, tetap semangat, jaga diri, jaga orang-orang di sekeliling. GYM, go go go, glory to God.